Ibu ini seenaknya buang limbah minyak ke sungai tanpa mikirin dampak terhadap lingkungannya. Adit nih, kenapa ya? Halo Dit. Bung, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau kamu sendiri gimana? Aku juga baik. Aku baru saja menonton video orang membuang limbah minyak ke sungai secara sembarangan yang ternyata bisa berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Menurutmu gimana? Iya, kemarin tuh aku juga lagi rame banget tahu di FYP TikTokku yang ngebahas tentang itu. Dan ternyata ya aku baru tahu kalau misalkan 1 liter minyak jelantah itu ternyata bisa mencemari 1.000 liter air. Serem banget ya. Benar sekali. Kenapa tidak kita manfaatkan aja limbah tersebut? Tahu nggak? Kita bisa memanfaatkan limbah tersebut menjadi sabun yang ramah lingkungan. Setuju banget. Dan sabun dari minyak jelantah ini kan udah aman banget ya untuk digunakan. Habis itu bahan-bahannya pun alami dan proses pembuatannya pun gampang gitu. Dan kalau misalkan kita membuat sabun ini dan kita produksi, kita juga bisa memberikan kepada masyarakat produk yang tentunya ramah lingkungan dan bermanfaat. Jadi bagaimana caranya? Caranya gampang banget tahu. Pertama, kamu harus saring dulu tuh minyak jelantahnya. Habis kamu saring, kamu campur sama soda api sama ekoenzim yang dari sampah-sampah organik itu. Habis itu tinggal tunggu aja deh sampai dia mengeras, terus udah deh jadi. Oh, itu tergolong mudah. Kita bisa mengajak teman-teman untuk belajar bersama atau mungkin bisa menjadi proyek komunitas. Ide bagus banget tuh, Dit. Kita nantinya juga bisa ngadain workshop kecil-kecilan gitu untuk sarana edukasi buat masyarakat. Kalau misalkan gini loh caranya mengelola limbah yang tadinya mungkin menurut mereka itu ala itu cuma sampah doang, itu cuma limbah doang, tapi ternyata bisa loh buat produk yang bermanfaat untuk kita. Setuju. Ayo segera kita rencanakan. Kita harus menyebarkan informasi ini kepada orang banyak agar lebih banyak orang yang menyadari akan hal ini. Oke deh, nanti kita rundingin dulu ya sama teman-teman yang lain. Oke, thank you. Baik, selamat malam semuanya. Saya mengadakan meet ini karena ingin merundingkan sesuatu nih. Jadi tadi siang saya melihat video seorang ibu-ibu sedang membuang minyak jelantah ke sungai. Kemudian saya menghubungi Bunga dan kami berdiskusi untuk mengurangi pembuangan minyak jelantah tersebut dengan cara mengolah limbah minyak menjadi sabun yang ramah lingkungan. Bagaimana nih menurut pendapat kalian? Menarik sekali itu Dit idenya. Boleh banget buat dicoba. Nah, tapi untuk langkah awalnya ini gimana? Nah, kebetulan aku tuh tahu langkah-langkahnya. Terus aku kebetulan ada waktu longgar, jadi habis ini aku bakalan eksperimen untuk membuatnya. Wah, jadi penasaran banget nih. Ditunggu ya. Nah, selanjutnya ke pembuatan sabun yang sebenarnya tuh sangat mudah. Kalian simak ya. Yang pertama, kalian harus mengumpulkan sampah organik dari rumah tangga dan cacah hingga ukuran yang kecil. Lalu campurkan dengan air tetes tebu. Lalu biarkan dia berfermentasi selama kurang lebih 3 bulan untuk membuat ekoenzim. Lalu yang kedua, setelah 3 bulan hasil fermentasi dari si ekoenzim ini itu udah siap dipanen dan udah siap
digunakan dalam pembuatan sabun. Yang ketiga, kita menyiapkan soda api dan campurkan dengan air mineral, dan kita harus pastikan antara si soda api dan air mineral itu tidak tertukar. Lalu keempat, kocok campuran soda api dan air selama 5 menit. Kemudian diamkan larutan tersebut selama kurang lebih 2 jam. Yang kelima, campurkan ekoenzim dengan minyak jelantah, lalu kocok hingga semua bahan tercampur merata. Yang keenam, tambahkan soda api yang telah didiamkan selama 2 jam ke dalam campuran dan kocok kembali hingga mengental. Lalu yang ketujuh, tuangkan campuran sabun ke dalam wadah cetakan dan tunggu selama 1 kali 24 jam hingga mengental dan keras. Setelah kurang lebih 2-3 hari dari proses penuangan, sabun akan siap dikeluarkan dari cetakan dan hasilnya akan maksimal. Gimana? Mudah kan cara membuatnya? Wah, keren banget nih Bunga. Terima kasih ya sudah mau merealisasikan ide yang sebelumnya hanya mampu kupikirkan aja karena belum sempat direalisasikan. Nah, karena produknya sudah jadi, gimana kalau kita tentukan posisi masing-masing di perusahaan kecil kita ini? Boleh, Dit. Kamu kan kamu yang pimpin ya. Kan kamu yang awalnya ngasih ide. Oke. Jadi perusahaan ini aku ingin kasih nama EcoShop Reborn. Gimana menurut kalian? Wih, keren tuh. Namanya cukup unik. Hehehe. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai struktur organisasi perusahaan. Di posisi awal yaitu pendiri. Selanjutnya untuk direktur operasional ditempati oleh Bunga. Lalu direktur pemasaran oleh Akil, lalu direktur keuangan oleh Arin, dan yang terakhir manajer hubungan masyarakat ditempati oleh Agnia. Gimana rekan-rekan? Setuju tuh. Setuju. Oke, baik. Selanjutnya kalian bisa ngerjain tugas kalian masing-masing ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih. kembali, Dit. Baik, saya dengan bangga ingin mempersembahkan bisnis EcoShop, sebuah bisnis inovatif yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi kita semua, dengan visi untuk mengurangi limbah minyak dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Maka, saya pendiri berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk berkualitas yang ramah lingkungan. Dengan menggunakan bahan-bahan alami dan proses produksi yang aman, EcoShop adalah pilihan yang ideal untuk mendukung gaya hidup berkelanjutan. Visi dari perusahaan kami yaitu EcoShop Reborn, menjadi pelopor dalam pengelolaan limbah minyak jelantah menjadi produk yang bernilai tinggi. Misi kami, mengurangi tingkat pencemaran di Indonesia melalui pengelolaan limbah minyak jelantah. Lalu, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah yang benar. Lalu ada memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat, berkarya, dan berprestasi. Lalu yang terakhir, selalu mencari cara terbaru untuk mencapai proses atau hasil yang lebih baik, lebih aman, dan lebih murah. Produk kami, sabun cuci tangan berbahan dasar minyak jelantah dengan aroma segar dan ramah lingkungan. Keunggulannya, yang pertama berbahan dasar ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi limbah di masyarakat. Lalu yang kedua, memenuhi standar berkelanjutan yang ditetapkan. Lalu yang ketiga, bekerja sama dengan UMKM dan rumah tangga untuk pengumpulan bahan baku produksi. Lalu tim kami terdiri dari pendiri, yaitu saya sendiri, Rifki Aditya Wicaksono. Lalu ada direktur operasional,
yaitu Bunga Aurasrista Wardani. Lalu Direktur Pemasaran, yaitu Muhammad Akil Sirojudin. Lalu ada Direktur Keuangan, Arin Salsabila. Lalu yang terakhir, Manajer Hubungan Masyarakat, yaitu Agnia Mutiara Nisa. Sebelum menjalankan EcoShop, saya melakukan analisis SWOT untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis kita. Berikut analisis SWOT yang sudah saya amati di perusahaan kita, yaitu dari segi kekuatan, bahan baku murah dan sangat banyak, yaitu berupa minyak jelantah. Lalu produk ramah lingkungan dan sesuai tren berkelanjutan. Lalu membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Lalu pada sisi weakness atau kelemahan, ada proses edukasi masyarakat diperlukan sehingga susah untuk menarik konsumen secara langsung. Lalu ada produksi awal masih memiliki skala yang kecil. Dan di sisi opportunities atau peluang, yaitu tren green business dan produk eco-friendly meningkat. Lalu bisa membuat kerjasama dengan restoran dan rumah tangga. Lalu di sisi threats atau ancaman, yang pertama persaingan dengan produk sabun konvensional yang sudah terkenal. Lalu tidak semua masyarakat sadar akan manfaat daur ulang minyak jelantah. Baik, sekian. Nah, saya sebagai direktur pemasaran juga menganalisis terdapat 5 kekuatan persaingan untuk memahami posisi bisnis kita. Yang pertama, yaitu ancaman dari pendatang baru. Yang itu memiliki peluang cukup sangat tinggi dikarenakan banyak orang dapat menjalankan bisnis sabun alami, namun loyalitas konsumen dibangun melalui pendidikan dan komunitas. Yang kedua, daya negosiasi pemasok. Peluangnya sendiri untuk bisnis kita yaitu sangat rendah dikarenakan minyak jelantah mudah diakses dan berasal dari banyak sumber. Yang ketiga, daya tawar pembeli itu peluangnya sendiri yaitu sedang dikarenakan ada banyak pilihan sabun di pasaran, tapi kesadaran akan produk ramah lingkungan terus meningkat. Yang keempat, itu peluangnya tinggi dikarenakan masih ada sabun berbahan kimia lebih murah di pasaran. Namun keunggulan EcoShop adalah ramah lingkungan dan lebih sehat. Yang kelima atau yang terakhir yaitu persaingan di industri, yaitu peluangnya sendiri yaitu sedang hingga tinggi disebabkan karena semakin banyak merek yang mulai peduli lingkungan. Kunci sukses adalah diferensi produk dan pemasaran efektif. Itu dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya juga ingin memberitahu kalau misalkan produk kita ini itu tidak menggunakan strategi BCG Matrix. Kenapa kok kita nggak menggunakan BCG Matrix? Karena produk ini itu masih satu varian gitu. Jadi kita tidak perlu menggunakan strategi BCG Matrix. Oke, kalau gitu kita bisa konsentrasi aja pada strategi untuk berkembangnya. Nah, seperti kayak apakah nantinya itu akan ada varian aroma baru atau konseptual khusus yang digunakan untuk kulit sensitif ataupun yang lainnya. Terus kita juga bisa menargetkan demografi tertentu seperti rumah, kantor, ataupun restoran. Terus yang selanjutnya itu kita juga bisa bekerja sama dengan komunitas yang peduli dengan lingkungan atau berpartisipasi dalam perdagangan di pasar hijau. Baik, selanjutnya Akil, bagaimana untuk strategi pemasaran kita? Baik, izinkan saya share screen. Baik.
Strategi pemasaran untuk EcoShop sendiri menurut tim kami ada 4. Yang pertama, membuat akun sosial media untuk memperluas penjualan produk. Yang kedua, bekerja sama dengan pihak restoran, rumah tangga, dan lainnya untuk mengumpulkan minyak jelantah secara berkelanjutan. Yang ketiga, mendesain produk semenarik mungkin untuk menarik konsumen agar tertarik untuk membeli produk kita. Yang kelima, memberi bonus untuk persaingan yang mengajak beli temannya. Itu tadi strategi pemasaran dari tim kita. Terima kasih. Nah, di situ kami menekankan yaitu untuk menjaga beberapa pelanggan atau konsumen. Kita sebagai tim pemasaran sangat memaksimalkan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya. Kemudian kami juga memaksimalkan dengan cara bekerja sama dengan rumah tangga dan restoran untuk mengumpulkan minyak jelantah secara berkelanjutan dengan harga terjangkau dan pasti juga kualitas terjamin. Nah, di sini EcoShop menjadi solusi cerdas bagi masyarakat yang peduli lingkungan. Oke, baik ya. Selanjutnya untuk Arin dan Agnia, gimana untuk laporan keuangan perusahaan kita dan hubungan kita dengan masyarakat sekitar? Oke, jadi agar bisnis ini dapat berjalan dengan stabil dan juga berkelanjutan, tentunya kita membuat sebuah strategi keuangan. Nah, untuk modal awalnya kita peroleh dari investasi pribadi dari anggota dan juga pinjaman usaha kecil atau UMKM. Nah, modal awal ini digunakan untuk pembelian bahan baku, peralatan produksi, kemasan, dan juga untuk biaya pemasarannya. Nah, untuk harga jual produk ditentukan dengan menghitung biaya produksi, keuntungan, dan juga daya beli masyarakat. Sedangkan untuk alokasi pendapatannya yaitu 30% keuntungannya akan dialokasikan untuk pengembangan bisnis ini agar berkelanjutan. Yang kedua 40% digunakan untuk biaya operasional. Yang ketiga 20% untuk gaji dan juga insentif dari tim. Yang keempat 10% digunakan untuk program sosial. Nah, jika setelah bisnis ini berjalan dengan baik, kita juga bisa berencana untuk mencari investor untuk meningkatkan produksi dan juga untuk mengembangkan produk-produk baru. Kami juga memastikan agar harga jual produk ini tetap terjangkau dengan biaya produksi yang cukup efisien, dan selain itu juga kami membuka peluang bagi investor dan mitra bisnis yang baru yang ingin berkontribusi dengan gerakan ramah lingkungan dari perusahaan kita ini. Baik, kalau dari saya sendiri yang diamanai sebagai manajer hubungan masyarakat, saya mempunyai rencana untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang keunggulan mendaur ulang minyak jelantah dan juga mengajak para masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah untuk menawarkan kepada mereka menjadi seorang pekerja pengumpul limbah minyak dengan pendapatan yang stabil. Seperti itu. Oke, menarik nih. Baik, kita akhiri meeting kali ini. Kalian tahu nggak, kalau limbah bukanlah akhir dari segalanya. Malah, bisa jadi itu adalah langkah awal untuk membuat sesuatu yang keren dan bermanfaat loh. Nah, bener banget tuh. Kita kan sekarang punya EcoShop, solusi pintar dan tentunya ramah lingkungan. Yuk, dukung produk lokal seperti EcoShop, produk yang peduli pada masa depan bumi kita loh. Harganya terjangkau, tapi kualitasnya juara. Daripada minyak dibuang-buang, percuma. Mending dijadiin sesuatu yang bermanfaat. Kan jadi berkah.